tokoh-tokohnya ini pertama itu adalah yang bernama Nabi Sis. Nah, siapakah Nabi Sis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur konco-konco Widijo Channel? Berjumpa kembali di irama yang sangat syahdu di malam hari ini ya. Kita berjumpa tentu saja masih di tema filosofi, yang tentu saja kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari alam. Nah, hari ini semoga kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, lahir batin, dunia akhirat, dan semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa buat kita. Teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang sering terlontarkan, kenapa kita membahas tentang yang namanya wayang ya. Apakah asal-usul wayang ini sebenarnya adalah karangan atau ada sejarah atau ceritanya, dari mana asal-usul wayang ini berada atau berasal gitu ya. Sebenarnya wayang, cerita wayang ini ada buku sejarahnya, yaitu Wayang Purwo ya. Dan wayang ini adalah di Jawa ini dikenal dengan yang membuat cerita itu adalah Sunan Kalijogo. Kenapa Sunan Kalijogo? Karena beliau adalah orang yang memiliki kelebihan, sehingga Sunan Walijogo ini bisa menembus segala dimensi waktu ya, dimensi masa lalu dan juga masa depan. Seperti itu, orang kalau punya kelebihan bisa seperti itu. Dan dalam cerita wayang ini, dalam sejarah Purwo, buku Purwo atau cerita perwayangan ini, awal dari cerita wayang ini diawali dari putra Nabi Adam. Nah, kalau orang melihat cerita bahwa puncak dari wayang itu biasanya Sang Hyang Wenang ya. Sang Hyang Wenang itu adalah wayang yang paling tinggi kalau lihat di geber wayang itu, tapi di atasnya masih ada gitu ya. Dari mana asal usul atau wasilah wayang ini? Kalau kita melihat sejarah bahwa wayang ini atau tokoh-tokohnya ini pertama itu adalah yang bernama Nabi Sis. Nah, siapakah Nabi Sis ini? Nabi Sis ini adalah awal tokoh yang ada di sebuah cerita perwayangan. Nabi Sis ini kalau menurut buku Purwo ini adalah putra dari Nabi Adam. Nah, Nabi Sis ini adalah seorang nabi yang menggantikan putra Nabi Adam yang bernama Habil ya, yang terbunuh oleh Qabil. Habil dulu itu sebenarnya dicalonkan sebagai nabi, tapi karena terbunuh maka akan diganti oleh yang namanya beliau Nabi Sis ya. Dan Nabi Sis ini memiliki putra, yaitu Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Nah, Sayyid Anwas ini memiliki putra dan menurunkan para nabi yang ada di Jazirah Arab ya. Tapi putranya yang kedua, yaitu Sayyid Anwar, ini melahirkan, dalam buku Purwo itu melahirkan yang namanya cahaya. Nah, cahaya ini mewujudkan yang namanya, melahirkan yang namanya Sang Hyang Nur Cahyo. Kemudian punya putra yang bernama Sang Hyang Nuroso. Kemudian melahirkan lagi, punya anak yang namanya Sang Hyang Ning. Kemudian menurunkan lagi Sang Hyang Wenang. Kemudian menurunkan lagi putra, yaitu Sang Hyang Atunggal. Nah, Sang Hyang Atunggal ini tidak punya putra atau tidak punya anak, tapi beliau itu karena orang dulu orang yang hebat, punya kemampuan, beliau ini
menyabdo, namanya menyabda yang namanya telur ya, kulit putih dan kuningnya. Akhirnya yang pertama itu adalah kulitnya yang bernama Iswara, putihnya itu Ismoyo, yang kuning itu bernama Siwo. Nah, dari ketiga hal itu akhirnya mereka melakukan satu perlombaan siapa yang lebih hebat. Akhirnya Iswara sama Ismoyo ini berlomba, karena akhirnya Sang Hyang Atunggal itu mengatakan pada mereka, daripada mereka bertengkar, mereka harus melakukan suatu uji coba kemampuan, yaitu ketika itu Iswara sama Ismoyo ini diminta untuk menelan gunung. Akhirnya Iswara ini mencoba untuk menelan gunung, tapi cuma sampai mulutnya. Nah, itu akhirnya akan menjadi yang namanya tokoh yang ada di wayang, yaitu Togog ya. Togog ini adalah seorang tokoh yang mendampingi para angkara murka. Nah, ketika itu Ismoyo akhirnya juga menelan, tapi sampai di perut, sehingga perutnya sampai besar. Nah, itu akhirnya akan menjadi Ismoyo atau Semar ya, yang akan mendampingi para kesatria. Dan akhirnya Siwo ini tanpa melakukan suatu pertandingan, mereka memiliki atau dihadiah yang namanya Kebu Andini, yang kalau dalam perwayangan itu akhirnya Siwo ini memiliki 4 anak, yaitu Bathara Wisnu, Bathara Bayu, Bathara Brahma, Bathara Indra. Nah, semuanya menjadi papat, itu akan menjadi yang mengendalikan 4 kekuatan api yang ada di alam ya, kekuatan api, air, angin, tanah, dan akhirnya seperti itu. Dan satu pertanyaan bahwa akhirnya dari turun-temurun itu akan mewujudkan tokoh-tokoh yang lain, cerita-cerita yang lain ya. Tapi asal-usul perwayangan itu berawal dari yang namanya Nabi Sis. Kalau dari cerita wayang Purwo seperti itu ya. Terus kapan waktu terjadinya dekade perwayangan ini? Kalau kita melihat sejarah, bahwa kalau masa dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah 10.000 tahun, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh sampai sekarang itu adalah 7.800 tahun kalau kita melihat sejarah ya. Dan masa perwayangan ini adalah masa, yaitu masa dekade Atlantis ya, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yaitu masa 10.000 tahun. Nah, di masa itulah perwayangan terjadi, asal-usul perwayangan. Nah, kalau kita melihat cerita dari wayang Purwo, bahwa dulu kan sejarah itu mengatakan bahwa negara-negara kita dulu kan belum terbelah oleh air ya. Kalau pertanyaannya di mana dulu ibu kota Atlantis, nah ibu kota Atlantis itu sekarang adalah ini kota yang akan dijadikan ibu kota bangsa Indonesia yang baru ini ya, yang katanya akan dibangun di Kalimantan. Nah, itu ibu kota Atlantis, ibu kota Atlantis. Kalau negara Ngalingka itu kan dalam cerita perwayangan ada negara Ngalingka. Ngalingka itu adalah sekarang negara Sri Lanka. Nah, kalau Ngastina, Astinapura itu, Ngastina itu negaranya sekarang India, negara India. Kalau Amarta itu adalah Jawa. Jawa itu adalah negara Amarta ya, negaranya para kesatria, yaitu Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, itu negaranya yaitu di Jawa atau negara Amarta, yang dulu itu adalah yang namanya hutan atau alas Kandoko. Nah, seperti itu ceritanya. Kalau Dwarawati itu adalah negara
yang dulu Krishna itu adalah Bali ya. Kalau Manduro itu adalah di Pulau Madura ya, itu Pulau Dewa itu yang berada di sana. Kalau Pringgodani itu di Grojogan Sewu atau Tawangmangu. Nah, negara-negaranya seperti itu. Kalau Mbah Semar ini terkenal bahwa tempatnya dulu Mbah Semar itu adalah Gunung Tidar, sekarang Gunung Tidar ya. Jadi cerita perwayangan itu memang ada sejarahnya, ada ceritanya, dan ada bukunya. Dan buku-buku kuno inilah sebagai dasar cerita perwayangan. Jadi tokoh-tokohnya bukan tokoh-tokoh ini ya, bukan tokoh yang halusinasi, tapi adalah sebenarnya manusia, tokoh manusia yang akhirnya menjadi suatu cerita yang intinya dalam cerita perwayangan itu adalah menceritakan antara hak dan batil, antara kebenaran dan keburukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.